Prabowo Subianto mengungkap peran Presiden Joko Widodo di balik kemenangannya sebagai Presiden terpilih 2024. Lalu sebenarnya apa makna dari ucapan Prabowo Subianto yang menyebut selama ini Joko Widodo telah mempersiapkannya untuk menjadi penerus? Kita bahas malam hari ini bersama Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto dan peneliti politik dari ICIS, Yusuf Ishak Institute, Made Supriyatama. Selamat malam, Bli Made, Bang Daniel. Selamat malam, Mbak. Ya. Selamat malam, Mbak Audrey, Pak Made. Selamat malam, Bang Daniel. Saya mau ke Bli Made dulu. Bli Made, kenapa sih ini Pak Prabowo terang-terangan merasa perlu ini mengungkap peran Pak Jokowi di Pilpres kemarin? Iya, sebenarnya tidak ada yang aneh ya kalau menurut saya ya, karena tema besar dari kampanyenya Pak Prabowo itu adalah kontinuitas. Ya, jadi ada keberlanjutan, itu yang dijual dan memang itu yang dirasakan juga oleh para pemilih gitu, bahwa ini adalah kontinuitas dari pemerintahan administrasi Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih tidak ada yang aneh untuk ke depannya. Dan memang sekarang ini menurut saya ada Pak Jokowi itu, kenapa Pak Prabowo bisa menang? Pak Jokowi itu memberikan the power of incumbency gitu ya, kekuasaan incumbent itu kepada Pak Prabowo. Jadi ketika pada Berarti ini juga membenarkan dong omongan atau pernyataan dari Pak Prabowo bahwa benar ada cawe-cawe campur tangan Pak Jokowi di Pilpres. Tidak bisa kita hindari ya bahwa seseorang politisi kemudian punya preferensi dan kemudian memberikan dukungan, apalagi itu kemudian ada anaknya di situ ya kan, dan ini semua kita tahulah ini jelas gitu ya. Sangat-sangat jelas ini ya. Cuma nanti ke depannya itu seperti apa, Nah, seberapa jauh dan Pak Jokowi akan campur tangan. Apakah Pak Prabowo harus meneruskan, ada kontrak politik tersendiri dengan Pak Jokowi? Nah, itu yang menjadi masalahnya. Seperti karena Pak Jokowi itu jelas political power dalam arti yang dan sebenarnya. itu yang tahu hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, Bli ya? Mereka berdua yang tahu, dan saya kira juga kalaupun tidak dibicarakan itu tahu sama tahu lah. Ya. Oke, kalau gitu saya menanyakan ya, ada kemungkinan ada kontrak politiknya yang tahu hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, pastinya Bang Daniel. Nah, kalau gitu kalau kemarin Pak Prabowo bilang memang disiapkan sebagai penerus, pertanyaannya apakah artinya Pak Prabowo ini tidak bisa lepas dari Pak Jokowi pada saat Pak Prabowo sudah presiden nanti? Ya, Mbak Audrey, Pak Prabowo pasti sangat menghormati Pak Jokowi, sama halnya dengan Pak Prabowo menghormati semua senior-senior beliau di TNI, di pemerintahan, bahkan semua senior di mantan presiden. Dan itu adalah salah satu kekhasan Pak Prabowo selama ini. Pak Prabowo sangat menghormati para seniornya. Maaf. Nah, namun yang perlu dicatat adalah sosok Pak Jokowi adalah sosok yang penting dalam proses pencapresan Pak Prabowo. Karena kenapa penting? Karena disebutkan oleh Pak Prabowo, Mas, Pak Jokowi itu kalau bahasa yang juga pernah disampaikan oleh Pak Prabowo adalah mentor politik Pak Termasuk mentor soal Prabowo. penyusunan menteri nih, karena kan Pak Jokowi sudah 10 tahun sebagai presiden. Yang harus dipahami Mbak Audrey adalah Pak Prabowo, Pak Jokowi adalah dua sosok pemimpin yang tahu porsi beliau masing-masing. Nah, Pak Prabowo paham betul posisi beliau sebagai Menteri Pertahanan dan sebagai bawahan Pak Jokowi. Itulah kenapa kemudian ketika ingin maju menjadi capres, Pak Prabowo izin kepada Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, karena kalau kemudian dia maju dan memutuskan keputusan politik yang penting, itu pasti berpengaruh terhadap kinerja beliau sebagai Menteri Pertahanan dan tanggung jawab beliau itu kepada Pak Jokowi. Nah, di sisi lain Pak Jokowi juga tahu betul bagaimana kemudian beliau
harus membantu orang yang tadi Pak Oke. Made sebut beliau punya preferensi bahwasannya Pak Prabowo adalah orang yang tepat melanjutkan kepemimpinan Itu dan pada saat program-program menjabat Bang beliau. Daniel Nah, sebagai itulah Menhan. sebabnya beliau coaching itu saya sebutlah coaching klinik, Oke. leadership coaching klinik. Nah, pertanyaannya tadi saya sebutkan keduanya tahu persis. Nah, pastilah Pak Prabowo minta saran dan minta masukan kepada Pak Jokowi Hmm, terkait dengan banyak hal, termasuk terkait dengan SDM misalnya kabinet. Minta saran pasti dilakukan oleh Pak oke. Prabowo, bukan hanya ke Pak Jokowi minta saran itu, Oke. termasuk Nah, kepada semua partai politik yang oke. mendukung beliau, Oke. termasuk kepada Presiden ke-6 dalam hal ini Pak SBY, termasuk Oke. bahkan saya kan sebutkan kemarin, Nah, beliau berbicara soal mungkin saran minta nih Bang. saran juga ke Bu Megawati begitu. Oke, kalau berbicara soal saran, Blimade, menurut Blim sendiri ini saran atau arahan kalau gitu? Ini anu ya, tergantung dari negosiasi politik ya. Kita harus melihatnya dalam kerangka itu. Tidak ada kawan yang abadi dalam politik. Semua yang ada itu hanya kepentingan. Ya, jadi kalau saya melihatnya seperti itu sebagai seorang realis, sebagai seorang yang belajar ilmu politik gitu ya. Nanti ke depan Pak Prabowo akan menjadi dirinya sendiri. Ya, kita akan tunggu. Mungkin 10 hari, 100 hari pertama, ada kabinet pertama, terus kemudian merasa tidak cocok harus dibongkar. Critical time itu adalah ketika reshuffle pertama. Itu Oke. pertarungan politik itu sudah mulai dari sekarang. Sekarang ini masih honeymoon period ya. Tapi kan Jadi wapresnya masih anaknya Pak Jokowi, Bli. anak Wapres anak Pak Jokowi, tapi seberapa besar Wapres itu akan mendapat kekuasaan itu akan ditentukan oleh Pak Prabowo Hmm, sendiri, hmm. gitu. Dan juga Pak Prabowo memang kontinuasi atau penerusan dari Pak Jokowi. Tidak saja hal yang baik, tapi juga hal yang buruk. Ada banyak sekali tantangan ekonomi ke depan, dan pilihan-pilihan itu akan sangat menentukan. Pak Jokowi sangat berambisi untuk mewujudkan IKN. Pak Prabowo akan dihadapkan dengan reality, atau Oke. namanya reality check. Apakah melanjutkan ini apa enggak? Punya duit apa kita apa enggak? Gitu ya. Nah, Hmm. yang seperti begini ini akan sangat menentukan hubungan antara keduanya. Jadi kalau saya melihat ini bukan hanya sekedar ya oke bahwa ini mendukung dan ini enggak. Ada dinamika politik di dalamnya dan itu yang kita hitung sebenarnya. Oke, kalau gitu Bang Daniel sebenarnya Pak Prabowo nanti akan menyiapkan posisi strategis nggak sih untuk Pak Jokowi dalam pemerintahan? Mungkin nggak tuh, Bang? Saya sering mengulang pernyataan bahwasannya Pak Prabowo dalam tanda kutip punya ambisi ingin mempersatukan secara bersama-sama misalnya para mantan presiden. Beliau ingin selalu bicara misalnya saya ingin mantan-mantan presiden itu punya tugas-tugas khusus yang strategis yang sesuai dengan minat kemudian keahlian mantan-mantan presiden tersebut. Nah, yang strategis itu misalnya contoh-contoh tugas-tugas utusan khusus di luar negeri atau masalah perdamaian atau apapun itu yang kemudian sebenarnya sudah dimulai oleh Pak Jokowi terkait dengan posisi Bu Megawati di BRIN dan sebagainya. Nah, bukan sekedar itu tapi juga bisa menjadi seperti forum untuk sharing. Jadi saya menggunakan istilah seperti presidensial club, walaupun mungkin ada perbedaan sikap politik, namun kemudian dalam hal-hal tertentu dalam masalah-masalah kebangsaan yang mendasar, beliau semuanya bisa bekerja sama, bisa memberikan saran, bisa memberikan sharing pengalaman yang sudah dilalui Hmm, hmm. sehingga ada contoh, ada teladan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwasannya pemimpin-pemimpin kita, mantan-mantan presiden kita itu bisa bersama, bisa guyup begitu Oke. bersama untuk memikirkan kehidupan bangsa dan negara ke depan. Termasuk dengan peran Pak Jokowi nanti. Iya, tadi saya sebutkan tentu ada
posisi yang strategis. Ya, Pak Prabowo berharap ada tugas-tugas khusus Oke. misalnya yang bisa diemban oleh Pak Jokowi nanti, Pak Mhm. SBY nanti, Bu Megawati dan sebagainya. Oke, kalau gitu Bang, Blimade, kalau misalnya memang benar nanti ada peran-peran khusus nih atau posisi khusus lah terutama untuk Pak Jokowi, kalau gitu Mhm. rasanya sulit dong kalau tadi Blimade bilang misalnya dari shuffle pergantian, nah itu kayaknya the real Pak Prabowo beneran tuh. Kalau misalnya Pak Jokowi sudah menjabat posisi tertentu, apakah berani untuk menggeser mungkin? Simbolik, Mbak. Itu kan semua ya, gestur simbolik itu penting ya untuk Aha. menghargai yang lain. Tapi real politiknya kan tidak seperti begitu gitu ya. Pak Prabowo itu di samping, apa namanya, beliau adalah presiden dan beliau ada yang bertanggung jawab. Para presiden yang tidak menjabat, mantan-mantan presiden tidak akan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab terhadap Oke. semuanya nanti Pak Prabowo gitu ya. Tapi bahwa ada gestur yang baik itu penting sekali. Mhm. Nah, yang kedua yang harus saya catat bahwa ini adalah persatuan para elit yang juga penting, tapi terlalu banyak persatuan para elit itu juga nggak bagus. Kayak sekarang gitu ya, kong kali kong semuanya berantem pada saat pemilu, tiba-tiba keras sekali saya pada saat Mhm pemilu, mhm. tiba-tiba terus kemudian ada reproachment gitu, ada kembali lagi dan ini eh, kita nggak punya dasarnya, apa namanya, jadi tidak ada akar ke bawah Berarti benar-benar satu gitu ya. tambah satu dalam politik nggak selalu dua gitu ya, Bli, ya? Iya, Baik. betul itu yang menjadi, persoalan sebenarnya. Terima kasih Blimade Supriyatma, terima kasih Bang Daniel Ansar Simanjuntak sudah berbagi pandangan Sama-sama, di Sapa Mbak. Indonesia Malam, sehat Sama-sama, selalu. terima kasih banyak.